saja ini sebuah tonggak penting bahwa kita akan melahirkan generasi yang Quran menyebutnya dengan tuntunan, yaitu generasi qurrata a'yun, generasi yang membuat kita senantiasa bahagia dan berbahagia dengan kepribadian mereka, dengan akhlak mereka, dan juga dengan kepemimpinan yang ada pada mereka. Karena itu sekali lagi saya sampaikan selamat atas perjuangan yang luar biasa. Oleh panitia, saya tadi dibisiki oleh Ustadz Hasan, saya hanya bicara maksimum 45 menit. Dan mungkin saya hanya akan menggunakan kira-kira 40 menit saja dan tidak perlu ada perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu hanya untuk pertandingan Piala Dunia karena tidak ada gol pada waktu 90 menit dan pada waktu pertambahan 30 menit setelah itu, dan tidak perlu juga ada adu penalti. Yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Al-Quran itu kalau kita membaca beberapa kitab merupakan wahyu Allah yang diturunkan untuk umat manusia melalui para rasulnya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang bacaan semuanya sesuai dengan apa yang didiktekan oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan sampai kepada kita sekalian. Al-Quran itu kita baca dengan periwayatan yang mutawatir, yang tadi juga disampaikan dengan sanad yang kuat. Dikatakan mutawatir karena bersambung, dan oleh karena itu maka sebagian para ahli tafsir berpendapat bahwa belajar Al-Quran itu harus ada gurunya, harus ada sanadnya. Tidak boleh belajar Al-Quran dengan sanad Google atau dengan sanad kaset, karena Google tidak bisa meluruskan, tidak bisa mentasbih kalau ada bacaan yang salah. Begitu pula dengan kaset tidak bisa membenarkan kalau ada bacaan yang keliru. Dan oleh karena itu maka sebagian berpendapat bahwa ketika mengajarkan Al-Quran itu harus ada ijazah. Yang ijazah itu bukan sertifikat, selembar kertas yang menjadi tanda bukti kita lulus suatu jenjang pendidikan tertentu atau kompetensi tertentu, tetapi ijazah itu artinya satu pengakuan bahwa kita telah menguasai disiplin ilmu tertentu dan berhak untuk mengajarkannya. 45 menit nggak perlu minum. Ya. Terima kasih. Ya, ini anak-anak yang kreatif. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, belajar Al-Quran itu juga menjadi bagian dari proses tradisi pendidikan Islam yang pertama. Karena kita baca dalam beberapa kajian tentang At-Tarbiyah Al-Islamiyah, ketika Rasulullah Muhammad menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu, beliau langsung menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya. Dan para sahabat itu kemudian membacakan dan menyampaikan kepada sahabat yang lain. Karena tidak semua sahabat itu mendengar langsung dari Rasulullah. Karena ketika Rasulullah menyampaikan suatu ayat, bisa jadi sahabat tertentu itu tidak bersama Rasul, tapi sahabat itu yang mendengar dari Rasul itu kemudian menyampaikannya kepada sahabat yang tidak berkesempatan menerima langsung, mendengar langsung Al-Quran dari Rasulullah. Satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa Al-Quran itu diwahyukan sebagai bacaan, qiraah, bukan sebagai tulisan atau kitabah. Ini penting saya tegaskan,
Karena sebagian ada yang berpendapat rosm atau khat Al-Quran itu sebagai wahyu. Itu tidak. Quran itu diwahyukan dalam bentuk bacaan, qiraatan, yang kalau dalam istilah natarnya itu disebut sebagai verbatim revelation. Jadi membacakannya itu detail, sehingga karena detail maka makhrajnya harus benar, tajwidnya harus benar, dan oleh karena itu maka setelah Al-Quran diturunkan berkembang sebuah sistem pembelajaran awal, yaitu halakoh ilmiah yang diselenggarakan di masjid, dan materi utamanya adalah qiraatul Quran. Halakoh ilmiah atau halakoh diniyah ini terjadi di mana para sahabat yang mendengar bacaan Al-Quran itu melakukan paling tidak 3 proses. Proses yang pertama, mereka menyampaikan bacaan Al-Quran kepada sahabat yang lainnya. Yang kedua adalah proses di mana mereka saling mengoreksi bacaan para sahabat. Kalau dalam tradisi menghafal Al-Quran namanya murojaah, saling mengoreksi bacaan karena bisa jadi bacaannya itu salah. Kenapa bisa jadi salah? Karena tidak ada tulisannya. Kemudian yang ketiga adalah mencoba memahami makna dari ayat yang diturunkan itu. Inilah proses penting yang menjadi tradition of learning, tradisi belajar yang merupakan bagian awal dari sistem pendidikan Islam pada masa Nabi.